Kamu butuh uang kan? Oke, aku akan memberimu uang. Ini gaji lembur dan tunjanganmu. Semoga harimu menyenangkan, Nona. Sampai jumpa lagi. Dia pasti punya alasan mengatakan itu. Apa itu? Karena kamu tahu dia tidak serius dengan ucapannya. Seharusnya kamu tidak membiarkannya pergi. Aku tidak mengerti. Mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Terkadang kamu perlu menjauh untuk melihat situasi dengan jelas.
Orang yang sedang jatuh cinta biasanya berkata dengan yakin bahwa mereka tidak akan pernah mencintai orang lain sebegitu dalamnya lagi. Tapi setelah putus, mereka selalu bisa menemukan seseorang baru yang mereka anggap sebagai cinta sejati. Namun, mereka tidak akan pernah merasa begitu takut pengunduran diri untuk meninggalkan seseorang lagi. Selamat tinggal Tuan Bahu untuk menangis. Lucy, ada apa? Dia setuju untuk karaoke bersama kita Rabu ini, ya? Dia memberiku kaset favoritnya. Sebagai hadiah, aku berharap dia bisa tinggal. Pak Zhao, nanti siang, kita akan makan siang dengan Pak Chen Ziguang Menir dari grup Songdai. Dia klien pertama yang kita buat janji timnya. Di mana kamu ingin makan siang? Tempat yang tidak terlalu jauh. Aku ada rapat siang ini. Oke, aku akan memesan meja di restoran seberang jalan. Aku sudah memesan tiket pesawatmu untuk Kamis. Sesi Rang Talamengambol, Ali Pekerjaan Ningsia. Dia tidak akan kembali lagi. Jika semuanya berjalan lancar, dia akan menyelesaikan urusan administrasi dalam minggu ini. Buang saja. Apa? Buang semua barang ini. Pak Zhao, aku sudah menyiapkan kopi, seperti yang kamu suka. Kamu hanya perlu menambahkan air panas sampai garis ini. Ini rasa favoritmu. Saya sudah mengkategorikan semua dokumen. Merah berarti mendesak. Kuning berarti untuk didiskusikan. Hijau berarti ide bagus. Saya tahu kamu akan bilang saya bodoh. Sin, sesuai keinginanmu. Saya mengundurkan diri dan meninggalkan My Way. Kamu sekarang punya identitas saya. Saya akan menjauh dari Zhao dan Kiao. Saya harap kamu bisa benar-benar peduli padanya dan mencintainya sepenuh hati. Hei, boleh minta salinannya? Sukarelawan untuk Panti Asuhan Afrika. Boleh daftar. Tentu kami punya stand di atas sana. Ikuti saya. Terima kasih.
Akhirnya kamu buka pintu. Kamu sudah telat 1 bulan bayar sewa. Uang jaminanmu sudah habis dipotong. Kasih saya beberapa hari lagi. Saya baru saja kehilangan pekerjaan. Bulan depan saya janji akan bayar bulan depan. Kamu tidak punya pekerjaan. Saya juga tidak. Jangan merengek padaku. Kemas barang-barangmu dan pergi dari sini. Tolong. Saya sudah tinggal di sini lebih dari 3 tahun. Tolong kasih saya waktu lagi. Siapa kamu? Saya pemilik rumahnya. Ya Tuhan, saya sudah telepon kamu berkali-kali, kenapa tidak diangkat? Kenapa kamu menghindari saya? Dia juga berutang padamu. Biar saya ceritakan. Dia sudah telat 1 bulan bayar sewa. Saya sudah datang beberapa kali. Dia selalu pura-pura. Tidak ada di rumah. Saya matikan listrik dan airnya hari ini untuk akhirnya bertemu dia. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Berapa utangnya? Saya akan bayar tanah. Hal. Maaf sudah terlambat. Saya sudah menyewakan rumah ini. Penghuni baru akan pindah besok. Keluar dari sini sekarang. Apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu? Pindah bersamaku. Aku pikir itu bukan ide yang bagus. Apakah kamu punya pilihan lain? Apakah kamu akan tidur di jalanan? Kemas barang-barangmu. Karena kamu tahu itu akan menyakitkan. Kenapa kamu pergi? Kamu tahu apa? Melihatmu seperti ini membuatku sedih. Maaf, Jangan bilang itu padaku. Bilang itu pada dirimu sendiri. Aku tidak bermaksud kasar. Selamat datang di tempatku. Mulai hari ini, kamarku adalah kamarmu. terima kasih. Beristirahatlah. Aku akan mengambilkanmu makanan. Mulai tahun ini, aku akan memberimu seekor monyet kecil untuk orang tuamu di setiap ulang tahunmu. Nona Ning, meskipun kamu sangat berpengalaman, kami menyesal untuk memberitahu kamu bahwa kami tidak bisa mempekerjakanmu. Maaf. Terima kasih. Nona Ning, tunggu sebentar. Sejujurnya, aku khawatir kamu harus mengubah karirmu. Aku pikir tidak ada agen perjalanan yang berani mempekerjakanmu. Kenapa? Chuan Zhao Boss My Way telah membuatmu masuk daftar hitam di industri ini. Aku khawatir kamu tidak bisa menemukan pekerjaan di bisnis ini lagi. Kami tidak punya pilihan. Saya harap kamu mengerti. Terima kasih. Bagaimanapun tidak peduli alasan apa yang kamu miliki, kamu harus menjauh darinya mulai sekarang. Juga, kamu harus melupakan bahwa kamu adalah Nona Kacang Merah. Janji padaku? Janji padaku?
Baik, aku berjanji padamu. Dokter yang aku Ningsin. Aku menelepon untuk meminta bantuan. Silakan, ada apa? Aku senang bisa membantu. Begini ceritanya, aku tidak bisa menghubungi Dan Kiao. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Baik, datanglah ke klinikku nanti. Kamu akan bertemu dengannya. Oke, terima kasih Dokter Yang. Ini. Aku tidak punya es di sini, cobalah bertahan dengan ini. Kamu menyimpan anggur di kantormu? APA Masalana. Setiap hari, aku berurusan dengan pasien bermasalah sepertimu. Kamu memberiku semua energi negatifmu. Seolah aku adalah tempat sampah. Aku harus mencari pelarian. Untuk menyemangati diriku sendiri. Apakah kamu mulai melihat hal-hal lagi? Apakah kamu minum obatmu tepat waktu? Kamu merasa dikhianati dan sangat terluka? Zhao dan Kiao, aku sedang berbicara padamu, katakan sesuatu. Berhenti bersikap seperti anak yang cemberut. Itu bukan sesuatu yang seharusnya dikatakan oleh seorang dokter. Aku temanmu saat kita minum. Aku doktermu saat kita tidak. Oke, mari kita bicara tentang hal-hal profesional. Orang yang sedang jatuh cinta merasa impulsif, penuh gairah, dan tidak aman. Mereka juga sulit untuk berpikir jernih. Mereka merasa seperti itu karena dopamin dan hormon lainnya di tubuh mereka menjaga pikiran mereka. Pada orang yang memicu semua perasaan itu, akibatnya otak mereka hanya memiliki sedikit energi untuk fokus pada diri mereka sendiri. Mengapa kamu memberitahuku itu? Kamu ingin aku mengatakan sesuatu yang seharusnya dikatakan oleh seorang dokter. Intinya sangat sederhana. Apa yang orang sebut cinta hanyalah ketidakseimbangan kimia di otak. Cinta bukanlah hal yang serius. Ini serius hanya karena kamu terlalu serius. Dan Kiao, kamu akan baik-baik saja. Kita hanya manusia. Hal buruk terjadi pada kita semua. Kita semua terganggu oleh satu hal atau lainnya. Kamu terlalu tertekan. Keluarkan emosimu. Anak laki-laki besar tidak menangis. Hanya ketika mereka tidak terluka cukup dalam. Dan Kiao, Apa yang kamu lakukan di sini? dokter yang memberitahuku kamu ada di sini. Mau jalan-jalan denganku? Oke. Maaf Dan Kiao. Untuk apa? Sia. Kamu perlu tahu dia tidak bermaksud menyakitimu. Tolong jangan membencinya. Dia melakukan itu padamu. Tapi kamu masih membelanya.
Tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia selalu keluargaku. Dulu aku bersekolah di sana. Ayo kita lihat. Aku tidak memberitahumu sebelumnya. Karena hubungan ini sangat memalukan dan menyakitkan. Aku tidak bermaksud berbohong padamu. 7 tahun yang kuhabiskan bersamanya sangat polos dan indah. Kami berjanji untuk memiliki pernikahan yang sederhana. Tapi pada hari pernikahan, keluargaku membutuhkan 500.000 dengan segera, dan dia tidak memilikinya. Untuk menyelamatkan muka, dia pergi dengan bridesmaidku. Saat itu aku benar-benar berpikir, semua perasaanku, masa mudaku, dan harapan hilang. Aku tahu, semua orang mengira aku bersamamu karena latar belakangmu. Aku mengerti itu. Bagaimanapun aku juga punya masa lalu seperti itu. Mereka pasti mengira bahwa Ningsin trauma dan dia bertekad untuk bersama pria kaya. Tapi dan Kiao, mereka tidak tahu bahwa melalui obrolan kita selama ini, kita telah membangun hubungan yang indah. Aku pikir kita bisa saling mengerti. Kita berdua termotivasi. Dan kita ingin pengakuan dari orang lain. Dan Kiao, aku percaya bahwa kita bisa saling mendukung dan menghabiskan sisa hidup kita bersama. Tentu saja, aku tidak bermaksud memberimu tekanan dengan mengatakan ini. Aku hanya ingin kamu mengenal Ningsin yang sebenarnya. Dan Kiao, aku sangat berharap bahwa kamu bisa melupakan Miss Red Bean di dunia maya dan segera menerima Ningsin yang sebenarnya. Aku kembali. Ada apa? Tidak ada. Aku membawakan ayam bakar favoritmu. Cobalah. Jangan khawatir, belum mendapat pekerjaan. Ambil waktumu. Jika yang terburuk terjadi, kamu bisa ke tempatku dan menjadi pemilik lainnya. Ikuti aku, mari kita ke suatu tempat. Hal, mengapa kamu membawaku ke sini? Hanya ada satu alasan aku membawamu ke sini, yaitu untuk membiarkanmu meluapkan emosi. Mulai sekarang, anggap aku sebagai Zhao dan Kiao. Sebanyak kebencianmu padanya, kamu bisa memukulku sebanyak itu. Karena wanita, tidak boleh minayam kebencian dihatai. Kalau tidak, mereka akan kehilangan kecantikannya. Jadi jangan menahan diri padaku.
Xia, aku tidak menyangka kau bisa bertarung seperti ini. Tapi tidak apa-apa. Kami di sini hari ini untuk melampiaskan amarahmu. Jika kamu merasa belum selesai, lanjutkan saja. Hao. Terima kasih. Apa kamu ingat waktu kita masih kecil? Ada juga taman kecil seperti ini dekat tempat tinggal kita? Kamu selalu datang bersama Ziwan. Aku ingat itu. Pada saat itu Xin sering bermain dengan kita. Dia suka mengambil ayunan dariku. Oleh karena itu orang bilang anak kecil adalah bapak dari manusia dewasa. Xin selalu menjadi orang yang agresif. Tapi semua orang menyukainya. Siapa bilang? Kamu satu-satunya orang yang aku suka. Hentikan. Terima kasih sudah menghiburku. Namun, Xin selalu menjadi pusat keluarga sejak awal. Dia selalu memilih makanan atau mainan duluan. Aku sudah terbiasa. Dan dia memang lebih baik dariku. Lebih cantik dan lebih pintar. Dia pantas mendapatkan hubungan yang sempurna. Dan masuk ke pernikahan bahagia seperti yang seharusnya. Apa kamu ingat ini? Apakah ini yang kamu berikan padaku waktu SMA? Kamu membuatnya sendiri. Dan bilang padaku itu akan menjamin aku sukses di setiap ujian. Sejujurnya, itu tidak benar-benar berhasil. Jadi, tidak peduli apakah kamu sempurna atau tidak, seseorang tetap peduli padamu. Dan hubungan denganmu. Setiap Cinderella punya kesempatan menemukan pangerannya sendiri. Baiklah, baiklah. Terima kasih. Hai Lucy. Apa kabarmu? Tidak begitu baik. Aku sedang mencari pekerjaan. Aku dengar Tuan Zhao melarangmu di industri pariwisata. Pasti sulit bagimu untuk mencari pekerjaan. Tidak ada yang bisa kulakukan tentang itu. Tapi aku yakin akan ada jalan keluar. Kasus terburuknya adalah aku akan mengganti profesiku. Ngomong-ngomong, temanku baru saja memulai sebuah biro perjalanan kecil, tapi benar-benar baru didirikan. Mirip seperti departemen penjualan. Apa kamu mau mencobanya? Tentu saja. Aku akan pergi. Terima kasih Lucy. Jangan khawatir. Jadwal dan kiao sudah dicatat. Kirim Ningsing ke Hong Kong, Tiongkok pada hari Kamis. Atur hotel dan penerbangannya dengan baik. Tentu, Bu. Permisi beliau saya bertanya apakah Tuan Yuan ada di sini? Saya Tuan Yuan. Kamu adalah... Hai, saya Ningxia. Lucy memperkenalkanmu padaku. Benar, Lucy memberitahuku tentangmu. Kami baru saja mendirikan departemen ini. Jadi ada beberapa properti baru di sekitar sini, dan semua orang ini adalah pelanggan potensial kita. Saya sedang membagikan banyak produk untuk biro perjalanan ini. Kita tidak bisa hanya tinggal di kantor. Dari departemen penjualan, langkah pertama selalu yang tersulit. Kita harus membagikan selebaran sebanyak mungkin. Jadi tugasku adalah membagikannya? Betul. Nona Ning, izinkan aku bersikap terus terang padamu. Ini adalah situasi dari departemen saat ini. Dan aku tidak bisa menjanjikanmu Keiji yang tinggi. Jadi jika ada pesanan, kamu pasti akan mendapatkan komisi tertentu. Apakah ini cocok untukmu? Tentu saja. Aku akan mulai membagikannya sekarang. Oke, bagus, kamu bisa melakukannya. Terima kasih. Tidak apa-apa, silakan. Halo, hai. Mau lihat-lihat? Pak, mau lihat-lihat? Ini produk perjalanan yang bagus.
Pak, silakan lihat. Terima kasih. Pak, ini tur. Mau ikut? Terima kasih. Halo Om. Sia. Gimana kabarmu? Lagi sibuk ya? Sudah dapat kerjaan baru? Ya sudah, ini hari pertama aku kerja. Sia. Lama nggak pulang ke rumah. Kemarin kan ulang tahunmu. Kita nggak sempat rayain buatmu. Terima kasih Om, nggak usah repot-repot. Tapi kamu tetap harus pulang. Kalau nggak betah tinggal jauh dari rumah, kamu bisa pindah balik. Seperti dulu tinggal satu kamar sama Sin. Seperti dulu. Halo? Halo? Dengar nggak suaraku? Nggak apa-apa. Aku akan pulang kalau ada waktu. Ya jaga diri ya. Sudah lama nggak pulang. Kita kangen sama kamu. Oke, aku ngerti. Aku akan jaga diri. Om juga jaga diri ya. Oke. Sudah berapa lama Sia nggak pulang? Dia nggak pulang sejak dari rumah sakit. Aku kangen banget sama dia. Benar juga. Dia sibuk kerja. Terus selalu makan takawai. Harusnya dia pulang dan makan yang enak-enak. Kalau nggak dia bisa kekurangan gizi. Seluruh keluarga belum berkumpul bersama untuk sementara waktu. Anak-anak sibuk. Dia anak yang keras kepala. Ini hal besar bahwa dia tidak bisa membayar sewa. Setidaknya dia seharusnya memberitahu Sin. Benar jika orang lain mengetahuinya. Orang akan membicarakannya di belakang kita. Itu benar. Dia selalu tertawa dan bercanda tentang hal-hal. Tapi dalam hati dia banyak berpikir. Kita melewatkan ulang tahun Sia kan? Bagaimana kalau kita menebusnya? Itu ide yang bagus. Aku yang akan membayar. Kamu yang bayar? Dari mana uangmu berasal? Aku tidak punya. Aku menyerahkan semuanya padamu. Pak Tua. Kamu sangat licik. Serahkan uangmu. Di mana kamu menyembunyikan dana rahasiamu? Tidak, aku tidak punya. Berhenti di sini. Tidak, aku tidak memilikinya. Berikan padaku, tunjukkan padaku. Halo. Mr. Zhao, penerbangan ke Hong Kong Cina besok jam 3 sore. Mr. Lee dan aku akan menjemputmu pagi ini. Setelah kamu tiba di Hong Kong Cina, Mei dari kantor akan menjemputmu di bandara. Oke. Telepon Ningxia.
Kamu mencari siapa? Aku mencari Ningxia. Siapa Ningxia? Dia tidak tinggal di sini lagi. Apa? Dia pindah. Maaf. Mr. Zhao, biar aku yang membawa koper. Terima kasih. Maaf, nomor yang Anda hubungi. Mr. Zhao, ayo pergi. Tentu. Mr. Zhao, setelah kamu tiba di Hong Kong, Cina, Mei dari kantor akan menjemputmu di bandara. Dan kemudian kamu akan langsung bertemu Mr. Jiang. Selalu Mei yang menjemputku. Perlu diulang lagi? Lucy. Ningxia lagi ngapain akhir-akhir ini? Kalian masih kontakan? Ningxia? Kan kamu yang memecatnya? Kenapa kamu masih nyari-nyari dia? Nggak ada yang memecatnya. Dia pergi tanpa bilang-bilang. Kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Aku bosmu, mau tetap kerja nggak? Oke, kalau gitu kamu bisa pecat aku juga. Aku nggak tahan sama bos yang kejam dan jahat kayak kamu. Ningxia ngelanggar kamu ya? Harus segitunya ke dia? Kamu tahu nggak, kehidupan seperti apa yang dia jalani sekarang? Kamu nggak kasih dia pilihan. Dia nggak bisa cari kerja, dan nggak punya penghasilan. Dia nggak bisa bayar sewa dan diusir sama pemilik kos. Dia hampir tidur di jalanan, kamu tahu nggak? Tidur di jalanan? Sekarang dia tinggal di mana? Aku nggak tahu. Kamu nindas perempuan. Kamu laki-laki nggak sih? Diam. Dia sekarang di mana? Aku harus ketemu dia sekarang. Mau lihat kehidupan menyedihkan karena kamu, setelah dia memutuskan pergi dan menjalani hidupnya sendiri? Baiklah, masih ada waktu sebelum pesawatnya berangkat. Pak Li belok kanan di persimpangan berikutnya. Silakan dilihat, kami punya banyak. Mau lihat-lihat? Kami punya banyak paket tur tersedia. Silakan dilihat. Pak mau tahu tentang tur ke? Nona, lihat-lihat dulu. Kami lagi ada diskon besar. Untuk tur internasional ke Jepang dan Korea. Silakan ambil satu dan lihat-lihat. Mau satu? Kami memiliki banyak. Bu, lihatlah. Tidak, terima kasih, liburan musim panas sudah. Lihatlah, baiklah, aku akan melihatnya. Hai, apakah kamu mau melihat? Aku pikir kamu sangat mampu. Ini yang kamu lakukan setelah berhenti? Membagikan brosur? Apa salahnya membagikan brosur? Apakah aku menghalangimu? Mengapa kamu tidak mengangkat teleponku? Mengapa aku harus? Aku sudah berhenti. Ini tidak ada hubungannya dengan itu. Bukankah kamu punya perasaan padaku? Lepaskan aku. Tidak, katakan padaku.
Katakan padaku. Mengapa kamu menyelamatkanku? Aku tidak mau bicara apa-apa. Katakan padaku lepaskan mengapa aku, kamu lepaskan menyelamatkanku. Katakan. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia sudah meninggalkan perusahaanmu. Mengapa kamu masih berkeliaran di sini? Aku memberitahumu. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Ini urusan antara Ningxia dan aku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Siapa kamu sampai ikut campur? Lepaskan kalian berdua. Apa yang kalian lakukan? Sudah cukup. Pergi. Sia, aku sangat minta maaf, ini semua salah. Aku seharusnya tidak membawa Tuan Zhao ke sini. Tuan Zhao, ayo pergi. Kita harus mengejar penerbangan. Ayo pergi. Pergilah. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Apa yang kamu lihat? Pergi. Lupakan saja. Sekarang terlalu panas, ayo kembali. Sia, ayo pergi. Nona, silakan lihat. Ini tur yang bagus. Halo? Hai, apakah kamu mau melihat? Ini silakan lihat. Ada beberapa tur. Pak, silakan lihat. Ada diskon. Nona, silakan lihat. Pak, Anda yang memperkenalkan pekerjaan itu padanya? saya tidak bisa membiarkannya kelaparan sampai mati, kan? Pekerjaan macam apa ini? Sangat panas, dia bisa terkena heat stroke. Dan Kiao, Ningxin kebetulan sekali. saya dikirim untuk perjalanan bisnis ke Hong Kong, Tiongkok. Anda? Sungguh? Penerbangan saya jam 3. Kebetulan sekali kita naik penerbangan yang sama. Kalau tidak apa-apa, bisakah Anda mengambil boarding pass untuk saya? Tentu, Terima kasih. tidak masalah. Hai. Hai, untuk boarding pass silakan. Tentu. Ini boarding pass Anda. Terima kasih. Ini milik Anda. Terima kasih. Ayo pergi. Tentu. Ayo pergi. Hai Pak. Pak mau lihat? Hai, ini tur ke Taiwan, Tiongkok. Harganya sangat bagus. Hai. Minum air. Ini. Apa yang kamu lihat? Tidak ada. Perkembangannya cepat sekali. Mereka akan ke Hong Kong, Tiongkok bersama. Halo Pak. Hai. Saya akan check-in untuk Anda, mohon tunggu sebentar.
Ini kartu kunci Anda. Di sebelah kiri Anda, terima kasih. Kartu kunci Anda. Ke sini. Terima kasih. Bersulang. Pak, berapa orang? Hanya satu. Silakan ke sini. Terima kasih. Tolong satu botol whisky. Tentu. Qin Hao adalah pacarku. Jadi kita harus mengakhiri hubungan kita. Tidak. Tidak, kamu berbohong. Aku tidak berbohong. Ini aku. Kamu tidak pernah mengenalku. Kamu mau uang? Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Ini upah lemburmu. Dan subsidi. Permisi. Ya. Satu lagi. Tentu sebentar. Beritahu aku kenapa kamu menyelamatkanku. Beritahu aku. Kamu ngapain? Dia sudah meninggalkan perusahaanmu. Kamu masih berkeliaran? Ini urusan antara Ningxia dan aku. Tidak ada hubungannya denganmu. Siapa kamu sampai ikut campur? Lepaskan kalian berdua. Kamu ngapain? Sudah. Pergi. Sebenarnya, sebagian besar orang hanya berharap bahwa orang yang diselamatkan baik-baik saja. Kamu tidak perlu bilang terima kasih. Bagaimana kamu tahu ada yang menyelamatkanku dan aku ingin bilang terima kasih? Siapa yang memberitahumu? Sebenarnya aku dengar dari orang-orang biro perjalanan. Lupakan saja, aku akan memberitahumu jika ada sesuatu. Aku akan menyelamatkanmu. Dan Kiao. Kenapa kamu minum sendirian? Hidupku adalah kesalahan. Aku berantakan. Aku tidak bisa bersama seseorang yang aku cintai. Kataku. Kenapa aku ada di dunia ini?
Jangan minum terlalu banyak. Jujur saja semua orang akan mengalami hal yang tidak menyenangkan. Aku biasanya banyak tersenyum. Tapi aku juga punya banyak yang harus dipikirkan. Apakah tujuan hidup adalah untuk berpura-pura? Ningxia, maafkan aku. Kamu tahu aku mencintaimu. Tapi kenapa? Jangan minum terlalu banyak. Berhenti minum. Lupakan Zhao dan Qiao. Kamu sudah meninggalkan perusahaannya. Dan kamu memberikan gelar Miss Red Bean kepada Xin. Kamu harus memulai yang baru. Jangan sebut nama Zhao dan Qiao lagi. Kamu yang menyebutnya. Tidak lucu. Kamu harus melakukan ramalan. Aku merasa kamu dan Zhao dan Qiao tidak cocok. Zodiak kalian tidak cocok. Hitung sendiri. Berapa kali kamu menangis sejak kamu mengenalnya? Hao. Apakah kamu mengerti? Seberapa menyakitkan dan putus asanya menyembunyikan perasaanmu sendiri? Hanya saat aku menjalin hubungan dengannya, aku benar-benar menyadari betapa aku mencintainya. Aku mencintai Mr. Solder to Crayon, dan aku juga mencintai sosoknya yang sebenarnya. Aku pikir aku bisa mengerti dia. Tapi aku benar-benar bingung hari ini. Saat aku sangat menderita. Dia dan Xin sedang mesra-mesraan. Lupakan dia. Jadilah Xia yang dulu aku kenal, tolong. Aku ingin. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Apa yang harus aku lakukan? Baiklah. Kamu minum terlalu banyak. Oke. Kamu sudah di rumah tidurlah.
Nona kacang merah. Jangan tinggalkan aku. Dan Kiao, apakah penting kalau aku nona kacang merah atau bukan? Ning Ning. Ning Xia. Ning Xia. Jangan tinggalkan aku. Jangan. Bagaimana kabarmu? Baiklah, langsung bilang saja. Aku sudah bilang untuk berhenti. Kemarilah naik ke punggungku. Ayo. Aku sudah bilang jangan tapi kamu bersikeras. Sekarang kamu menderita.